Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton Kabar Rantau dimanapun Dunsanak berada, selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Indonesia merupakan negara penuh dengan sejarah yang panjang, setiap sejarah pasti akan selalu dikenang. Di video kali ini kita akan membahas deretan museum-museum yang berada di Sumatera Barat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar Dunsanak tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Museum Kereta Api Sawah Lunto. Museum Kereta Api Sawah Lunto adalah stasiun kereta api nonaktif kelas 2 yang sekarang dialihfungsikan sebagai Museum Sejarah Perkeretaapian. Museum ini secara administratif terletak di Pasar, Lembah Segar, Sawah Lunto. Museum ini termasuk dalam Divisi Regional 2 Sumatera Barat dan dikelola oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT KAI bekerja sama dengan pemerintah Kota Sawah Lunto. Angka ketinggian museum ini semula adalah plus 262 m, tetapi pada papan nama stasiun di ruang PPKA stasiun ini adalah plus 261 m. Museum ini merupakan museum perkeretaapian kedua di Indonesia setelah Ambarawa. Dengan menindaklanjuti laporan W.H. van Greve pada tahun 1868 tentang temuan batu bara Ombilin, Hindia Belanda tertarik untuk menanamkan modal untuk pembangunan jalur kereta api baru khusus batu bara. Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah kolonial terlibat di dalamnya. Proses konstruksi jalur kereta api ranah Minangkabau tersebut sangat kompleks karena mereka harus berjuang menantang bukit-bukit terjal. Jalur tersebut adalah Pulau Air Padang Panjang yang selesai pada tanggal 1 Juli tahun 1891. Pada tanggal 1 Juli tahun 1892, segmen Padang Panjang Solok telah selesai dibangun, melewati tepian Danau Singkarak. Segmen Solok Muaro Kalaban diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1892. Pada tanggal 1 Januari tahun 1894, perpanjangan Muaro Kalaban menuju Sawah Lunto telah selesai dibangun. Pada tahun-tahun 2002 sampai tahun 2003, tambang batu bara Ombilin yang dioperasikan oleh PT Bukit Asam terbuka. Terpaksa ditutup karena habisnya batu bara. Pada tahun-tahun 2004 sampai tahun 2005, PT Kereta Api memutuskan bekerja sama dengan pemerintah Kota Sawah Lunto untuk membuka Museum Perkeretaapian. Museum ini menempati bekas stasiun Sawah Lunto, diresmikan pada tanggal 17 Desember tahun 2005 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Museum ini memiliki koleksi berjumlah 106 buah yang terdiri dari gerbong, 5 buah, lokomotif uap, 1 buah, jam, 2 buah, alat-alat sinyal atau komunikasi 34 buah, foto dokumentasi 34 buah, miniatur lokomotif 9 buah, brankas 3 buah, dongkrak rel 5 buah, label pabrik 3 buah, timbangan 3 buah, lonceng penjaga 1 buah, dan aki lokomotif 2 buah. Satu-satunya lokomotif uap yang dimuseumkan di tempat ini adalah E1060, lokomotif uap bergigi yang didesain untuk medan curam di jalur kayu tanam batu tabal serta padang panjang bukit tinggi. Saat ini lokomotif tersebut tak bisa dioperasikan karena sudah tidak ada lagi suku cadang. Untuk menyiasatinya, pemerintah Kota Sawah Lunto mengusulkan kepada PT KAI untuk merakit replika dari E1060 dengan tenaga diesel sehingga layanan kereta api Mak Hitam dapat jalan lagi. Museum Situs Lubang Tambang Mbah Suro. Terowongan sepanjang 185 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1898. Dari tahun 1898 hingga 1932, kegiatan penambangan batu bara di Kota Sawah Lunto masih menggunakan terowongan ini. Namun untuk keperluan wisata, pemerintah daerah setempat merenovasi terowongan ini menjadi tempat yang layak dikunjungi baik dari segi keamanan maupun kemudahan mencapai area di bawah tanah dengan membangun anak-anak tangga. Renovasi mulai dilakukan dari tanggal 27 Juni tahun 2007 hingga Desember tahun 2007. Kemudian diresmikan sebagai objek wisata pada tanggal 23 April tahun 2008. Keasliannya yang masih tetap dipertahankan, dapat dilihat dari bagian atap dan dinding yang terbuat dari batu bara. Museum Lubang Tambang Batubara Mbah Suro didesain sedemikian rupa agar bisa menarik minat pengunjung seperti kegiatan, informasi dan ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung akan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan diadakan berbagai macam kegiatan edukasi, seperti pameran tetap dan temporer, bimbingan dan pemanduan keliling museum, museum keliling, masterclass dan museum masuk sekolah dan sosialisasi.
Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan Museum Situs Lubang Tambang Batubara Mbah Suro sebagai objek pariwisata sejarah Kota Sawah Lunto dan untuk mengetahui sumbangan Museum Situs Lubang Tambang Batubara Mbah Suro terhadap perkembangan pariwisata Kota Sawah Lunto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik seperti sumber primer dan sekunder atau lisan, dan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Historiografi seperti menyusun dan menulis cerita sejarah mengenai perkembangan Museum Situs Lubang Tambang Batubara Mbah Suro sebagai objek pariwisata sejarah Kota Sawah Lunto tahun-tahun 2008 sampai tahun 2020. Hasil penelitian ditemukan Museum Situs Lubang Tambang Mbah Suro merupakan suatu nama produk wisata yang pada saat Bapak Amran Nur ingin membuat sebuah karakter yang menggambarkan seorang mandor yang bernama Surono. Dasar penamaan Museum Situs Lubang Tambang Mbah Suro terjadi karena lubang tambang tersebut berada di bawah musola, surau, dan peresmiannya pun terjadi pada satu suro. Pada tahun 2015 dan 2016 penamaan ini dihubungkan dengan Suro Suntiko yaitu aliran kepercayaan dari Flora sehingga dinamakan Samin Suro Suntiko. Pemilik Museum Situs Lubang Tambang Mbah Suro adalah PT Bukit Asam melalui pinjam pakai kawasan kepada pemerintah kota, sehingga pada saat ini Museum Situs Lubang Tambang Mbah Suro dikelola oleh pemerintah kota. Perkembangan Museum Situs Lubang Tambang Batubara Mbah Suro sebagai objek wisata sejarah Kota Sawah Lunto pada tahun-tahun 2008 sampai tahun 2020 adalah dari aspek pengunjung museum, sarana prasarana museum, dan pengelolaan museum. Perkembangan Museum Situs Lubang Tambang Batubara Mbah Suro sebagai objek wisata sejarah Kota Sawah Lunto pada tahun-tahun 2008 sampai tahun 2020 adalah dari aspek pengunjung museum, sarana prasarana museum, dan pengelolaan museum. Sumbangan Museum Situs Lubang Tambang Batubara Mbah Suro terhadap perkembangan wisata Kota Sawah Lunto dapat berbentuk sosial, budaya, maupun ekonomi pada masyarakat. Museum Mande Rubia. Museum Mande Rubia terletak di Kampung Lubuk Sitepung, Nagari Lunang Kec, Lunang Silaut, Kap Pesisir Selatan. Museum Mande Rubia atau yang lebih dikenal dengan Rumah Gadang Mande Rubia, berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan Bundo Kanduang, konon di Lunang berganti nama dengan Mande Rubia, dan benda-benda peninggalan keturunan atau pewarisnya. Museum Mande Rubia adalah museum umum yang didirikan oleh Muskalakan Wilpe dan K Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1980. Museum ini lebih sering disebut dengan nama Rumah Gadang Mande Rubia. Pemilik Rumah Gadang ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Pagaruyung. Dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Sejarah berdirinya museum ini tidak terlepas dari sejarah hijrahnya Bundo Kanduang beserta keluarganya serta pengikutnya sekitar tahun 1520 dari Pagaruyung ke Lunang. Ratusan tahun keberadaan rumah dan penghuninya ini sengaja disembunyikan untuk memegang amanah yang mereka terima dan harus dirahasiakan secara turun-temurun. Barulah sekitar tahun 70-an, mulai terbetik berita bahwa di Lunang masih ada keturunan dari Kerajaan Pagaruyung yang disertai dengan peninggalan-peninggalan kerajaan serta terdapat pula makam Bundo Kanduang, dan Tuanku, Putih Bungsu, Cindua Mato dan pengikutnya. Setelah melalui beberapa pendekatan oleh pemerintah dengan instansi terkait dengan pihak keluarga Mande Rubia, maka pada tanggal 8 sampai 15 Maret tahun 1980 diresmikan Rumah Gadang Mande Rubia sebagai museum sekaligus dilaksanakan pameran benda-benda sejarah Mande Rubia. Museum ini dikelola oleh Yayasan Museum Mande Rubia melalui SK Bupati Pesisir Selatan di bawah pembinaan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Koleksi museum berjumlah 213 buah yang terdiri dari naskah, uang logam, kerta, senjata tajam, peralatan dapur, alat upacara agama, alat upacara adat, pakai adat, telur burung Garuda, senjata api, piring besar porselin, lampu, tongkat dan lain-lain. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Rumah kelahiran Bung Hatta terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rumah ini adalah tempat Bung Hatta dilahirkan dan menghabiskan masa kecilnya sampai berusia 11 tahun. Bung Hatta melanjutkan pendidikan menengahnya di Mirwit Gebret Lager Onderwijs, Mulo, atau sekolah menengah di Kota Padang. Rumah yang didirikan sekitar tahun 1860-an dan menggunakan struktur kayu ini terdiri dari bangunan utama, paviliun, lumbung padi, dapur dan kandang kuda serta kolam ikan. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, dan kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta sedangkan paviliun berfungsi sebagai kamar tidur Bung Hatta.
Rumah asli tempat Bung Hatta dilahirkan sudah runtuh di tahun 1960-an, tetapi atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, maka rumah tersebut dibangun ulang sebagai upaya mengenang dan memperoleh gambaran masa kecil sang proklamator di kota Bukit Tinggi. Penelitian pembangunan ulang dimulai dari bulan November tahun 1994 dan dimulai pada tanggal 15 Januari tahun 1995. Rumah ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus tahun 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Rumah ini dibangun mengikuti bentuk aslinya yang dapat dilihat di Memoir Bung Hatta dan berbagai foto, dokumentasi milik keluarga Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat beliau, begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat asalnya. Selain sebagai sebuah rumah yang syarat dengan kandungan sejarah, secara umum rumah ini juga dapat menggambarkan dan menceritakan suasana masa lalu tentang teknologi pembangunan rumah, situasi dan kehidupan masyarakat masa lalu dan khususnya kehidupan keluarga besar Bung Hatta. Untuk masa yang akan datang, bangunan ini sangat berguna untuk misi pendidikan, sejarah serta objek wisata. Museum Gudang Ransum. Museum Gudang Ransum adalah salah satu museum di Indonesia yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Museum ini berada sekitar 94 km atau 2 jam perjalanan dengan kendaraan dari Kota Padang. Kota Sawah Lunto dulunya dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Nusantara. Dari kota inilah pemerintah Hindia Belanda meraup keuntungan amat besar dari batu bara tersebut. Museum Gudang Ransum sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pertambangan di Sawah Lunto. Pada awalnya, gedung ini adalah kawasan dapur umum bagi pekerja tambang yang dibangun tahun 1918. Tempat ini memiliki 2 buah gudang besar dan tungku pembakaran. Di museum ini tidak hanya terdapat dapur tempat memasak. Terdapat beberapa bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung satu sama lain. Di antara bangunan-bangunan tersebut adalah, bangunan utama, dapur umum, gudang besar persediaan bahan mentah dan padi. 2 tungku pembakaran buatan Jerman tahun 1894, menara cerobong asap, pabrik es batangan, rumah sakit, kantor koperasi tambang batu bara Ombilin, penggilingan padi, rumah kepala ransum, rumah karyawan, pos penjaga, rumah jagal hewan, dan hunian kepala rumah potong hewan. Museum ini berbeda dengan museum umumnya yang ada di Indonesia. Koleksi museumnya berjumlah 150 buah, belum termasuk koleksi foto lama yang berjumlah lebih dari 250 buah. Koleksi Museum Gudang Ransum berupa periuk raksasa yang terbuat dari besi dan nikel, di antaranya ada yang memiliki diameter 132 cm dan tinggi 62 cm. Dipajang juga koleksi kuali, rangsang, dan beragam peralatan dapur umum berukuran besar. Selain itu, ada foto-foto pekerja paksa yang kakinya dirantai, yang disebut orang rantai, pakaian mandor, pakaian pekerja dan koki, perlengkapan tambang batu bara, baik yang modern ketika itu dan yang tradisional. Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman adalah museum budaya Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret tahun 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Konstruksi museum dikerjakan pada 1974. Bangunan museum berada di areal lebih kurang 2,6 hektare dengan luas bangunan sekitar 2.854,8 meter persegi. Peresmian museum ditandai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Syarif Tayyeb. Selanjutnya, museum ini diberi nama Museum Negeri Aditya Warman Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan Menteri tanggal 28 Mei tahun 1979. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, heraldika, filologika, kramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yaitu berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amok Hapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan dalam adat Minangkabau.
Berbeda dari daerah-daerah lainnya di Indonesia yang pada umumnya memegang sistem kekerabatan patrilineal, Minangkabau sendiri menggunakan sistem matrilineal sehingga perempuan memegang pengaruh kuat di Minangkabau. Aktivitas perempuan Minang dipaparkan dengan apik di area museum. Mulai dari mengasuh anak, memasak untuk keluarga dan lingkungan lebih luas, sampai tradisi lisan yang berupa pantun sebagai sarana ibu menanamkan nilai kehidupan bagi anak. Kesenian banyak ditampilkan dalam upacara-upacara adat, salah satunya adalah upacara pernikahan. Di salah satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Tentu saja ruangan ini menjadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung. Selain itu, di bagian ruangan lain terdapat koleksi-koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai. Meskipun masih sama-sama dalam satu daerah, yakni Sumatera Barat, suku Mentawai menerapkan adat istiadat yang sama sekali berbeda, yakni menerapkan sistem kekerabatan patrilineal. Museum Tuanku Imam Bonjol. Museum Tuanku Imam Bonjol adalah museum yang dibangun berisikan peninggalan sejarah terutama alat-alat serta barang yang digunakan pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Museum ini dibangun di areal seluas lebih kurang 2 hektar dengan luas bangunan 42 kali pukul 1650 meter persegi, terletak di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pembangunan museum dimulai pada bulan Oktober tahun 1987 dan selesai tahun 1990. Pada tahun 1998, museum ini resmi diserahkan pengelolaannya dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman di bawah naungan Kantor Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Pasaman. Desain dari gedung ini menggunakan desain rumah adat suku Minangkabau, yaitu rumah godang. Rumah adat ini mempunyai ciri khusus dan mencolok pada bagian atap. Bentuk atap menyerupai dengan bentuk tanduk yang disebut dengan gonjong. Gedung museum ini mempunyai 2 buah lantai. Pada lantai yang pertama terdapat berbagai macam koleksi pribadi milik sang pahlawan. Sebagian besar benda tersebut adalah senjata tunggal yang telah dipergunakan oleh Tuanku Imam Bonjol ketika berperang. Koleksi museum terdiri dari koleksi sejarah perjuangan, etnografi, numismatik, keramik, serta koleksi penunjang seperti peta, lukisan, dan foto. Museum dibangun 2 lantai. Lantai pertama berisikan barang-barang pribadi seperti senjata yang dipakai masa perperangan, lukisan-lukisan, dan silsilah dari keluarga Tuanku Imam Bonjol. Koleksi museum terdiri dari koleksi sejarah perjuangan, etnografi, numismatik, keramik, serta koleksi penunjang seperti peta, lukisan, dan foto. Museum dibangun 2 lantai. Lantai pertama berisikan barang-barang pribadi seperti senjata yang dipakai masa perperangan, lukisan-lukisan, dan silsilah dari keluarga Tuanku Imam Bonjol. Naik ke lantai 2, dipajang barang-barang kuno seperti peralatan dapur, uang kuno, keramik antik, dan lainnya. Pada lantai 2 ini memang diisi dengan benda yang tidak berhubungan dengan Tuanku Imam Bonjol karena masih sedikitnya temuan barang-barang pribadi milik Tuanku Imam Bonjol. Museum Istana Basa Paguruyung. Museum Istana Basa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung, adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa ini berjarak lebih kurang 5 km dari pusat Kota Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 oleh kaum Paderi yang kala itu memerangi para bangsawan dan kaum adat. Istana tersebut kemudian didirikan kembali namun kembali terbakar tahun 1966. Proses pembangunan kembali Istana Basa dilakukan dengan peletakan tunggak tuo, tiang utama, pada tanggal 27 Desember tahun 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Harun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di tapak istana lama, tetapi di lokasi baru di sebelah selatannya. Pada akhir 1970-an, istana ini telah bisa dikunjungi oleh umum. Istana Pagaruyung asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Namun, bangunan yang terbaru dibangun dengan struktur beton modern. Namun demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Istana sendiri memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk.
Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang, yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Pada malam tanggal 27 Februari tahun 2007, Istana Basa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya, bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar. Ikut terbakar juga sebagian dokumen, serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka Kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silinduang Bulan, yang berjarak 2 km dari Istana Basa. Sementara itu, biaya pendirian kembali istana ini diperkirakan lebih dari 20 miliar rupiah. Istana tersebut selesai dibangun selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober tahun 2013. Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma adalah salah satu museum yang ada di Sumatera Barat yang terletak di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Panorama No. 24, Kelurahan Kayokubu, Kecamatan Guguk Panjang, Bukit Tinggi. Museum ini diresmikan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1973. Museum yang memiliki koleksi ratusan senjata zaman perang ini terbuka untuk masyarakat umum. Museum ini dahulunya adalah rumah peristirahatan Gubernur Sumatera. Pendirian museum ini digagas oleh Brigjen Widodo, salah seorang pimpinan TNI wilayah Sumatera Tengah. Gagasan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Brigjen Sumantoro dan diresmikan menjadi museum pada tanggal 16 Agustus tahun 1973. Museum ini diberi nama Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma yang artinya 3 unsur kekuatan 1 pengabdian. Nama ini bisa dikaitkan dengan falsafah Minang, Tigo Tungku Sajarangan. Museum ini didirikan sebagai sarana komunikasi antara generasi dan sebagai pewaris semangat juang dan nilai-nilai kepahlawanan. Dipilihnya Kota Bukit Tinggi sebagai tempat berdirinya museum ini dikarenakan Kota Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan ibu kota negara Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Berbagai benda-benda bersejarah terdapat di museum ini, diantaranya senapan laras panjang, senapan laras pendek, meriam, amunisi, granat, perlengkapan perang, pemancar radio, alat penerima sinyal, telepon, dan juga pakaian para tentara Indonesia dan tentara asing. Berbagai benda-benda bersejarah terdapat di museum ini, diantaranya senapan laras panjang, senapan laras pendek, meriam, amunisi, granat, perlengkapan perang, pemancar radio, alat penerima sinyal, telepon, dan juga pakaian para tentara Indonesia dan tentara asing. Bukan hanya itu, dokumentasi saat berperang ada pula seperti foto kepemimpinan para jenderal, lokasi penyekapan para pahlawan revolusi, serta foto para presiden Indonesia dari tahun-tahun 1945 sampai tahun 2004. Pada bagian luar museum, terdapat pula pesawat terbang F-16, Harvard B-419 buatan Amerika Serikat yang dulunya digunakan dalam penumpasan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Tengah tahun 1958, yang dioperasikan di Solok, Indarung, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh. Setelah habis masa terbangnya, pesawat terbang tersebut disimpan di depot logistik di Lanut Hussein Sastra Negara di Bandung oleh staf Angkatan Udara. Kemudian, pada tahun 1973 diserahkan ke Museum Tridaya Eka Dharma untuk dijadikan benda koleksi. Museum Zoologi. Museum Zoologi terletak di kawasan wisata Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Museum Zoologi terletak di Desa Benteng Pasar Atas, di dalam wilayah Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Lokasi Museum Zoologi dapat dicapai melalui Kota Padang melalui rute Jalan Raya Lintas Sumatera dengan jarak 107 km. Museum Zoologi memiliki ornamen yang unik sehingga mudah dikenali. Pada bagian depan gedung museum terdapat patung ikan berukuran besar. Pada bagian yang sama juga terdapat patung harimau di atas gerbang masuk. Pendirian Museum Zoologi bersamaan dengan pendirian Museum Zoologi Bogor, yaitu pada tahun 1894. Pada tahun 1900, sebuah taman dibangun oleh Van Goven-Stromeler di lokasi Museum Zoologi. Kemudian pada tahun 1929, Dr. J. Hock membuat taman tersebut menjadi kebun binatang yang dikenal dengan nama Kebun Binatang Bukit Tinggi. Pada tahun 2010, pemerintah Kota Bukit Tinggi membangun ulang Museum Zoologi. Tujuan pendirian museum ini serupa dengan tujuan pendirian Museum Zoologi Bogor, yaitu mengumpulkan dan memamerkan koleksi satwa yang dilindungi. Museum Zoologi mengoleksi lebih dari 2.000 jenis hewan yang merupakan binatang asli Indonesia.
Hewan-hewan ini seperti harimau Sumatera, burung kasuari, kanguru tanah, burung kuau, harimau dahan, dan orang utan. Keseluruhan pajangan merupakan hewan mati yang telah diawetkan. Museum ini juga memamerkan berbagai benda bersejarah lainnya. Museum Rumah Adat Banjuang. Museum Rumah Adat Banjuang terletak di Jalan Cindur Mato Nomor 1, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Museum ini berada di dalam kompleks kebun binatang. Terdapat 3 jalur tempuh yang dapat dilalui untuk mencapai museum ini, yaitu dari Bandara Internasional Minangkabau, Terminal Bus Regional Bukit Tinggi, dan Pelabuhan Teluk Bayur. Jarak tempuh dari Bandara Internasional Minangkabau ke museum ini mencapai 90 km, bila melalui Pelabuhan Teluk Bayur, jarak tempuhnya mencapai 100 km. Jarak tempuh terdekat adalah melalui Terminal Bus Regional Bukit Tinggi, dengan jarak 1 km. Pada awalnya, Museum Rumah Adat Banjuang bernama Museum Banjuang. Setelah itu, museum ini berganti nama menjadi Museum Bundo Kanduang. Pada tahun 2005, nama museum ini kembali diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 5 Tahun 2005. Nama museum dikembalikan ke nama semula dan diberi penambahan identitas, sehingga namanya menjadi Museum Rumah Adat Banjuang. Keunikan dari Museum Rumah Adat Banjuang adalah adanya bangunan berupa rumah tradisional yang memiliki anjung di bagian sayap kiri dan sayap kanan rumah. 4. Para pengunjung dapat berbusana pengantin di pelaminan dengan pakaian pengantin Minang yang telah disediakan oleh pengelola museum. Selain itu, museum ini juga masih mempertahankan penggunaan bahan bangunan tradisional pada rumah adatnya, seperti atap yang terbuat dari ijuk, dinding yang terbuat dari bahan kayu atau bambu, serta lantai yang terbuat dari kayu. Museum Rumah Adat Banjuang mengoleksi berbagai miniatur arsitektur tradisional Minangkabau, pakaian adat, perabotan rumah tangga, peralatan kerja dan peralatan kesenian. 2 koleksi miniaturnya berupa rumah gadang, surau, dan rumah makan bergaya Minangkabau yang sudah sangat sulit ditemukan di Sumatera Barat. Koleksi pakaian adat berupa pakaian pengantin, songket, peci, saluak, dan perhiasan. Koleksi perabotan rumah tangga berupa alat memasak, peralatan dari kuningan, ukiran, dan keramik. Koleksi peralatan kerja berupa peralatan untuk bertani, berburu, mencari ikan, dan pertukangan. Koleksi peralatan kesenian berupa peralatan untuk menari, bermain musik, dan bela diri. Selain itu, juga terdapat buku-buku kuno dan kitab suci Al-Quran. Museum Kelahiran Buya Hamka. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka adalah museum yang terletak di sekitar tepian Danau Maninjau, tepatnya di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Museum ini mulai dibangun pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2001 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Zainal Bakar. Sesuai dengan namanya, museum ini mengkhususkan diri pada koleksi benda-benda peninggalan Buya Hamka, yang bangunannya merupakan rumah yang ditempati Hamka sejak lahir hingga sebelum pindah ke Padang Panjang. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka terletak pada ketinggian yang lebih tinggi 5 meter dari jalan raya di sekitarnya. Museum ini menghadap ke arah barat atau Danau Maninjau dan membelakang ke arah timur. Museum ini memiliki bentuk arsitektur layaknya rumah gadang dengan atap bergonjong dan hiasan ukiran Minang. Terdapat berbagai koleksi benda peninggalan Hamka di dalam museum. Ratusan buku, majalah, dan arsip-arsip tentang Hamka tersimpan di dalam lemari kaca, sementara puluhan foto terpajang di dinding-dinding hampir setiap sudut ruangan. Namun banyak keterangan foto yang tidak akurat, seperti foto Hamka bersama mantan Ketua MPR DPR Amir Mahmud misalnya yang ditulis Hamka bersama Hamir Mahmud. Selain foto bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah tokoh lain, juga terdapat foto Hamka semenjak kanak-kanak, remaja, hingga foto lautan manusia mengantar jenazah Hamka ketika meninggal pada tahun 1981. Terpajang pula foto yang menggambarkan kedekatan Hamka ketika masih remaja dengan Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri Indonesia dan Ketua Partai Masyumi kelahiran Alahan Panjang, Solok yang aslinya juga berasal dari Maninjau. Di ruang kamar, terdapat tempat tidur dengan kain kelambu berwarna putih yang dahulu menjadi tempat tidur Hamka. Selain itu, juga terdapat ruang khusus yang dilengkapi kursi-kursi peninggalan orang tua Hamka, lampu gantung kuno, 1 koper ketika Hamka pertama kali berangkat haji, 8 tongkat, dan baju wisuda lengkap dengan toga ketika Hamka dikukuhkan menjadi doktor honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebagian besar benda-benda peninggalan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai pihak, terutama dari keluarga Hamka dan Universitas Kebangsaan. Di ruang kamar, terdapat tempat tidur dengan kain kelambu berwarna putih yang dahulu menjadi tempat tidur Hamka.
Selain itu, juga terdapat ruang khusus yang dilengkapi kursi-kursi peninggalan orang tua Hamka, lampu gantung kuno, 1 koper ketika Hamka pertama kali berangkat haji, 8 tongkat, dan baju wisuda lengkap dengan toga ketika Hamka dikukuhkan menjadi doktor honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebagian besar benda-benda peninggalan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai pihak, terutama dari keluarga Hamka dan Universitas Kebangsaan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kabar Rantau, agar Dunsanak tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai berjumpa di video menarik lainnya.